Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman. Terangilah hati kami, berilah kami hikmat dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami apa yang kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 39 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, Kejadian 39 ayat yang ke-20. Tema renungan kita, tetap beriman di tengah kesulitan. Itulah temanya, tetap beriman di tengah kesulitan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia, tantangan dan kesulitan belum berakhir. Siapa di antara saudara yang tidak pernah mengalami kesulitan? Bagaimana dengan situasi di tengah pandemik saat ini? Apakah saudara tetap merasa aman-aman saja? Sekalipun konteksnya berbeda, saudara-saudara, namun kita dapat belajar dari kehidupan Yusuf, anak Yakub, bagaimana dia menghadapi setiap tantangan atau kesulitan yang dihadapinya. Dan Yusuf memiliki banyak saudara, namun saudaranya tidak menempatkan Yusuf sebagai saudara, tetapi sebagai musuh yang mau disingkirkan. Kebencian telah menguasai hati saudara-saudara Yusuf, karena Yusuf mendapatkan perlakuan istimewa dari ayah mereka. Ditambah lagi mimpi Yusuf yang akan menjadi pemimpin, membuat saudara-saudaranya menjadi geram, makin iri hati, sebab mereka menganggap Yusuf mengada-ada, dan Yusuf dianggap sombong. Apa akibatnya? Akibatnya mereka mau menyingkirkan Yusuf dengan cara yang keji. Mereka membuang dan menjual Yusuf kepada orang Ismail dan kemudian membawanya ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, persoalan belum berhenti. Dia pun difitnah oleh istri Potifar, lalu dijebloskan ke dalam penjara sebagaimana bacaan kita. Kejadian 39 ayat 20 tadi. Bagaimana reaksi Yusuf ketika menghadapi kesulitan itu? Apakah dia marah dan berontak? Ternyata tidak, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa Yusuf menjalani kehidupan dalam ketulusan, sekalipun lingkungannya penuh dengan kebencian. Kita tidak melihat ada upaya pembenaran diri atau pembelaan diri yang dilakukan Yusuf, baik terhadap saudaranya maupun terhadap istri Potifar. Tetapi dia menerima perlakuan buruk dengan ketulusan dan juga kerelaan untuk berkorban. Yang kedua, Yusuf hidup dalam iman dan kekudusan, sekalipun lingkungannya penuh dengan dosa. Tetapi Yusuf yang sudah diperlakukan dengan tidak baik itu, yang sudah dibuang, sudah dijual, difitnah dan dipenjarakan, dia tetap menjaga hatinya. Sehingga kita tidak menemukan di dalam Alkitab bahwa Yusuf balik membenci saudara-saudaranya ataupun kompromi dengan dosa apapun. Sama sekali tidak. Akan tetapi Alkitab menyatakan Yusuf tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan, yang ditunjukkannya dengan takut berbuat dosa. Yang ketiga, saudara-saudara, Yusuf hidup menjadi berkat bagi banyak orang ketika keadaan di dalam kesulitan. Alkitab mengatakan bahwa dalam penyertaan Tuhan, Yusuf berhasil dalam apa yang dikerjakannya, baik ketika dia di dalam penjara maupun ketika dia sudah berada di istana menjadi penguasa di Mesir. Hidupnya justru menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang Mesir, bagi bangsanya sendiri, bahkan secara khusus bagi keluarganya yang mengalami kesulitan dan kelaparan pada masa itu.
Dia tetap mengasihi saudaranya dengan memaafkan mereka satu persatu. Ini adalah teladan yang luar biasa. Itulah sebabnya Yusuf disebut sebagai tipologi dari Yesus Kristus yang telah rela berkorban demi orang-orang berdosa. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kesulitan atau tantangan adalah bagian yang harus kita hadapi. Namun bagaimana kita menghadapi kesulitan adalah hal yang serius yang memang harus kita perhatikan. Kesulitan janganlah membuat kita mundur dari iman. Kesulitan tidak boleh membuat kita patah arang. Kesulitan jangan membuat kita melupakan Tuhan. Akan tetapi kesulitan hendaklah membuka mata dan hati kita agar kita sadar bahwa kita terbatas adanya dan harus mengandalkan Tuhan. Dengan iman yang sungguh-sungguh, kita mau datang kepada Tuhan. Iman berkata, aku tetap percaya Tuhan, sekalipun kesulitan masih menghadang. Bahkan sekalipun tidak ada pertolongan, aku tetap beriman kepada Tuhan. Namun realitanya, saudara-saudara, bahwa orang beriman selalu merasakan pertolongan Tuhan. Benar? Amin ya. Jadi tetaplah beriman sekalipun dalam kesulitan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus memberikan kami kemampuan menghadapi segala tantangan dan kesulitan, supaya kami tetap beriman kepada Tuhan yang hidup, yang kami yakini tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Shalom.